Good days teman-teman, kembali lagi di Lentera Learning and Training for Extra Ability. Kali ini kita akan membahas mengenai part 2 soal leadership. Di part 1 kemarin bisa dilihat video yang sebelumnya, ada di link di bawah ya, video sebelumnya. Nah, di video yang sebelumnya kita membahas mengenai transformational leadership. Jadi saya ulangi sedikit ya. Ketika kita ingin membawakan training mengenai leadership, kita harus melihat materi training kita mengenai leadership itu harus mencakup dua, transformational leadership dan juga transactional leadership. Nah, di part kedua ini kita akan membahas mengenai transactional leadership. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Apa sih itu transactional leadership? Transactional leadership is a leadership style that focuses on exchange between leader and their followers based on a system of rewards and punishment. Jadinya style kepemimpinan ini fokus kepada jual beli ya, exchange atau pertukaran. So you have a target, you should achieve the target. Kalian punya target, kalian harus mencapai target tersebut. Kalau mencapai target tersebut akan diberikan reward, kalau tidak akan diberikan punishment. Nah, sampai di sini teman-teman udah ngerti bedanya antara transformational leadership dan juga transactional leadership. Transformational leadership itu lebih ke motivasi, lebih untuk followersnya kita atau bawahannya kita termotivasi menjadi seorang leader. Nah, transactional leadership fokusnya ini adalah supaya seorang leader itu bisa tegas, bisa memberikan reward, bisa juga memberikan punishment ketika followersnya tidak bekerja dengan baik. Nah, key aspek ketika kita ingin memberikan training mengenai leadership, harus ada yang namanya key aspek mengenai transactional leadership juga, bukan hanya key aspek mengenai transformational leadership. Apa aja key aspek dari transactional leadership? Yang pertama, ada contingent rewards. Apa ini contingent reward? Transactional leadership establish clear expectation and performance goals and provide reward. Jadinya di sini adalah kita memberikan reward ketika bawahannya kita atau followersnya kita sudah bekerja dengan baik dan benar. Rewardnya bisa kepada individual atau kepada tim. Yang kedua, ada management by exception. Apa itu management by exception? Memonitor performance secara dekat ya, dan memberikan sebuah standar kepada followersnya kita, apa yang harus dikerjakan ya, dan juga disciplinary measure-nya harus ada, atau tingkat disiplinnya harus ada, standar disiplinnya harus ada. Yang ketiga, ada clarification of roles and responsibility. Di dalam transactional leadership ini, kita harus memberikan instruksi yang jelas dan juga guidelines dan expectation mengenai roles atau mengenai kerjaan mereka apa sih. Harus jelas, dan juga tanggung jawab yang diberikan juga harus jelas. Ini loh tanggung jawabmu, jangan melenceng dari job deskmu, jangan melenceng dari pekerjaanmu. Lalu yang keempat ada transactional nature. Transactional nature ini fokus kepada apa? Bukan hanya kepada reward saja, tapi adanya punishment. Nah, ketika teman-teman menjadi seorang leader, ini nggak boleh sungkan untuk memberikan rewards ketika pekerjaannya bagus, dan juga punishment ketika pekerjaannya kurang bagus. Punishment itu berupa apa? Bisa berupa teguran, ya, bisa berupa advice atau nasihat. Kalau misalkan pelanggarannya sudah cukup berat, kita bisa memberikan surat peringatan. Ya, jadinya ada transactional nature. Ketika kalian berbuat baik, kita akan berikan rewards. Ketika kalian berbuat buruk atau kurang berkenan, kita akan memberikan punishment. And last but not least, adanya task oriented. Task oriented itu apa? Jadinya fokus kepada accomplishment sebuah tugas.
tugas yang diberikan harus selesai. Jadinya biasanya kita memberikan standar dan harus tercapai standar tersebut atau melebihi standar tersebut, dan juga kita memberikan yang namanya due dates atau tenggat waktu kapan harus diselesaikan. So, ini key aspek dari transactional leadership. Ada contingent rewards, management by expectation, clarification of roles and responsibilities, transactional nature, dan juga task oriented. Nah, jadi teman-teman sudah paham ya, ketika kita ingin membawakan training mengenai leadership, dua komponen ini harus ada di dalam materi training leadership kita. Harus ada transformational leadership dan juga ada transactional leadership. Transformational leadership itu lebih ke kita menginspirasi dan memotivasi seseorang untuk menjadi seorang leader, menjadi seorang role model. Sedangkan transactional leadership, kita harus menjelaskan kepada followers kita ketika kita ingin menjadi seorang leader, kita harus dapat memberikan rewards dan juga punishment. Harus seimbang semuanya ya. Kita menjadi seorang leader yang menginspirasi, tapi ketika kita juga menjadi seorang leader, kita harus tegas dalam pekerjaannya kita atau tanggung jawabnya kita sebagai seorang leaders. Oke. Saya mau tutup video ini dengan sebuah quotes. Ini quotesnya dari Master Splinter. Siapa itu Master Splinter? Dia adalah gurunya kura-kura ninja ya, yang tikus itu. Oke, quotesnya adalah seperti ini. Leadership is not about being appreciated. It is about responsibility. It does not matter that the burden is heavy. It matters that you carry it. Jadinya leadership itu bukan mengenai kita di-appreciate, tapi mengenai tanggung jawabnya kita sebagai seorang pemimpin. Nggak peduli seberapa berat tugasnya kita, yang penting adalah kita mampu untuk membawanya. So teman-teman, semoga video ini membantu teman-teman ketika ingin membawakan training mengenai leadership. Demikian video kali ini. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya, di video Lentera Learning and Training for Extra Ability.